Akun Twitter milik hacker Bjorka kini ditangguhkan atau disuspend. Hal ini terjadi tak berselang lama setelah Bjorka merilis data pribadi milik 3 tokoh publik yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Sebelumnya, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate dan membocorkan diduga surat BIN untuk Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pantauan pada Minggu 11 September sore, akun Twitter Bjorka @bjorkanism sudah tak dapat diakses. Padahal beberapa jam sebelumnya akun tersebut masih dapat diakses. Penangguhan ini terjadi tak lama setelah Bjorka mengunggah data pribadi milik Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Sebelumnya, Denny Siregar melalui cuitannya juga telah menanggapi soal doxing tersebut. Denny mengaku heran dengan Bjorka yang memilih untuk mendoxing dirinya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa data pribadi tersebut sudah lama tersebar. Untuk diketahui, Bjorka mengklaim dirinya adalah peretas yang mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia. Bjorka terus menjadi sorotan, terlebih setelah dirinya mengungkapkan sosok di balik pembunuhan aktivis HAM Munir yang tewas diracun beberapa tahun silam. Ia juga mengklaim berhasil membobol surat dan dokumen rahasia milik Presiden Jokowi. Nama Bjorka kemudian menjadi trending di media sosial Twitter. Merespons hal ini, pihak istana membantah bahwa terjadi pembobolan data. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut tak ada isi surat yang bocor. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan mengambil tindakan hukum dalam menghadapi serangan hacker. Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka. Lewat akun Twitter @dennysiregar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini, Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan.
Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata, Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini, pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia. Setelah membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, hacker Bjorka kini mengklaim berhasil meretas data pribadi milik 3 tokoh yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Atas hal ini nama Bjorka masih menjadi trending di Twitter pada Minggu 11 September. Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tindakan Bjorka. Dilansir Tribun News pada Minggu 11 September, ada sejumlah data pribadi sejumlah tokoh publik yang dibagikan dalam akun Telegram Bjorka. Pertama, Bjorka membuka data pribadi milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam cuitannya, Bjorka melontarkan sindiran pada Puan terkait perayaan ulang tahunnya di tengah demo memprotes kenaikan harga BBM saat rapat paripurna. Kedua, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka menyampaikan pesan untuk Erick agar bekerja dan melupakan ambisinya menjadi presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung soal kenaikan harga BBM. Terakhir, Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka menuding Denny menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Atas hal ini, nama Bjorka kemudian menduduki peringkat teratas trending di Twitter pada Minggu 11 September pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Begitupun dengan nama Denny Siregar. Merespons hal ini, Denny Siregar menyatakan bahwa data tersebut sudah lama tersebar. Sementara itu, menanggapi sejumlah aksi Bjorka, BSSN akan mengambil langkah hukum dengan berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. BSSN juga melakukan validasi terhadap sejumlah data yang diretas oleh Bjorka.
Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bereaksi atas tindakan hacker atau peretas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Untuk diketahui dalam beberapa waktu belakangan, Bjorka membocorkan sejumlah data termasuk dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo. BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum dan berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami kebocoran data. Dilansir oleh Kompas.com, juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya pada Sabtu 10 September menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk penegakan hukum. Ariandi menjelaskan BSSN melakukan penelusuran terhadap dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, termasuk melakukan validasi terhadap data yang dipublikasikan. BSSN juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara terkait kebocoran data tersebut. Hal ini dilakukan untuk upaya mitigasi cepat dan memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko lebih besar. Ariandi menyatakan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Terkait hal ini pula, BSSN memberi dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Diberitakan sebelumnya, Bjorka telah mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs bridge.to. Dalam dokumen tersebut juga tertulis kumpulan surat oleh Badan Intelijen Negara atau BIN yang diberi label rahasia. Terkait hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan pihaknya tak mengalami peretasan apapun. Serangan peretas Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia.
Data pribadi sejumlah tokoh publik termasuk pegiat media sosial Denny Siregar dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui hal itu, Denny menantang balik hacker yang meretas datanya. Ia menduga hacker Bjorka ini bukan hacker internasional, melainkan lokal. Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Terkait hal itu, Denny mengaku tak gentar. Ia justru mengaku heran lantaran Bjorka mengenal dirinya. Denny Siregar justru menyentil sang hacker lantaran hanya mencomot data yang sudah tersebar. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Selain data Denny Siregar, Bjorka juga membagikan data pribadi pejabat di Telegramnya pada Minggu 11 September. Pejabat itu diantaranya milik Ketua DPR RI Puan Maharani, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka juga mengaku telah membocorkan surat menyurat rahasia pemerintah termasuk surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Akun Twitter milik hacker Bjorka kini ditangguhkan atau disuspend. Hal ini terjadi tak berselang lama setelah Bjorka merilis data pribadi milik 3 tokoh publik yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Sebelumnya, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate dan membocorkan diduga surat BIN untuk Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pantauan pada Minggu 11 September sore, akun Twitter Bjorka @bjorkanism sudah tak dapat diakses. Padahal beberapa jam sebelumnya akun tersebut masih dapat diakses. Penangguhan ini terjadi tak lama setelah Bjorka mengunggah data pribadi milik Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Sebelumnya, Denny Siregar melalui cuitannya juga telah menanggapi soal doxing tersebut. Denny mengaku heran dengan Bjorka yang memilih untuk mendoxing dirinya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa data pribadi tersebut sudah lama tersebar. Untuk diketahui, Bjorka mengklaim dirinya adalah peretas yang mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia. Bjorka terus menjadi sorotan, terlebih setelah dirinya mengungkapkan sosok di balik pembunuhan aktivis HAM Munir yang tewas diracun beberapa tahun silam. Ia juga mengklaim berhasil membobol surat dan dokumen rahasia milik Presiden Jokowi. Nama Bjorka kemudian menjadi trending di media sosial Twitter. Merespons hal ini, pihak istana membantah bahwa terjadi pembobolan data. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut tak ada isi surat yang bocor. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan mengambil tindakan hukum dalam menghadapi serangan hacker.
Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka. Lewat akun Twitter @DennySiregar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan. Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini, pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia.
Setelah membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, hacker Bjorka kini mengklaim berhasil meretas data pribadi milik 3 tokoh yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Atas hal ini nama Bjorka masih menjadi trending di Twitter pada Minggu 11 September. Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tindakan Bjorka. Dilansir oleh Tribun News pada Minggu 11 September, ada sejumlah data pribadi sejumlah tokoh publik yang dibagikan dalam akun Telegram Bjorka. Pertama, Bjorka membuka data pribadi milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam cuitannya, Bjorka melontarkan sindiran pada Puan terkait perayaan ulang tahunnya di tengah demo memprotes kenaikan harga BBM saat rapat paripurna. Kedua, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka menyampaikan pesan untuk Erick agar bekerja dan melupakan ambisinya menjadi presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung soal kenaikan harga BBM. Terakhir, Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka menuding Denny menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Atas hal ini, nama Bjorka kemudian menduduki peringkat teratas trending di Twitter pada Minggu 11 September pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Begitupun dengan nama Denny Siregar. Merespons hal ini, Denny Siregar menyatakan bahwa data tersebut sudah lama tersebar. Sementara itu, menanggapi sejumlah aksi Bjorka, BSSN akan mengambil langkah hukum dengan berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. BSSN juga melakukan validasi terhadap sejumlah data yang diretas oleh Bjorka. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bereaksi atas tindakan hacker atau peretas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Untuk diketahui dalam beberapa waktu belakangan, Bjorka membocorkan sejumlah data termasuk dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo. BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum dan berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami kebocoran data. Dilansir oleh Kompas.com, juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya pada Sabtu 10 September menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk penegakan hukum. Ariandi menjelaskan BSSN melakukan penelusuran terhadap dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, termasuk melakukan validasi terhadap data yang dipublikasikan. BSSN juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara terkait kebocoran data tersebut. Hal ini dilakukan untuk upaya mitigasi cepat dan memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko lebih besar. Ariandi menyatakan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Terkait hal ini pula, BSSN memberi dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Diberitakan sebelumnya, Bjorka telah mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs bridge.to. Dalam dokumen tersebut juga tertulis kumpulan surat oleh Badan Intelijen Negara atau BIN yang diberi label rahasia. Terkait hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan pihaknya tak mengalami peretasan apapun.
Serangan peretas Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen, surat menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Data pribadi sejumlah tokoh publik termasuk pegiat media sosial Denny Siregar dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui hal itu, Denny menantang balik hacker yang meretas datanya. Ia menduga hacker Bjorka ini bukan hacker internasional, melainkan lokal. Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Terkait hal itu, Denny mengaku tak gentar. Ia justru mengaku heran lantaran Bjorka mengenal dirinya. Denny Siregar justru menyentil sang hacker lantaran hanya mencomot data yang sudah tersebar. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Selain data Denny Siregar, Bjorka juga membagikan data pribadi pejabat di Telegramnya pada Minggu 11 September. Pejabat itu diantaranya milik Ketua DPR RI Puan Maharani, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka juga mengaku telah membocorkan surat menyurat rahasia pemerintah termasuk surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Akun Twitter milik hacker Bjorka kini ditangguhkan atau disuspend. Hal ini terjadi tak berselang lama setelah Bjorka merilis data pribadi milik 3 tokoh publik yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Sebelumnya, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate dan membocorkan diduga surat BIN untuk Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pantauan pada Minggu 11 September sore, akun Twitter Bjorka @bjorkanism sudah tak dapat diakses. Padahal beberapa jam sebelumnya akun tersebut masih dapat diakses. Penangguhan ini terjadi tak lama setelah Bjorka mengunggah data pribadi milik Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Sebelumnya, Denny Siregar melalui cuitannya juga telah menanggapi soal doxing tersebut. Denny mengaku heran dengan Bjorka yang memilih untuk mendoxing dirinya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa data pribadi tersebut sudah lama tersebar. Untuk diketahui, Bjorka mengklaim dirinya adalah peretas yang mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia. Bjorka terus menjadi sorotan, terlebih setelah dirinya mengungkapkan sosok di balik pembunuhan aktivis HAM Munir yang tewas diracun beberapa tahun silam. Ia juga mengklaim berhasil membobol surat dan dokumen rahasia milik Presiden Jokowi. Nama Bjorka kemudian menjadi trending di media sosial Twitter. Merespons hal ini, pihak istana membantah bahwa terjadi pembobolan data. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut tak ada isi surat yang bocor. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan mengambil tindakan hukum dalam menghadapi serangan hacker. Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka.
Lewat akun Twitter @DennisRegar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan. Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia.
Setelah membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, hacker Bjorka kini mengklaim berhasil meretas data pribadi milik 3 tokoh yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Atas hal ini nama Bjorka masih menjadi trending di Twitter pada Minggu 11 September. Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tindakan Bjorka. Dilansir oleh Tribun News pada Minggu 11 September, ada sejumlah data pribadi sejumlah tokoh publik yang dibagikan dalam akun Telegram Bjorka. Pertama, Bjorka membuka data pribadi milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam cuitannya, Bjorka melontarkan sindiran pada Puan terkait perayaan ulang tahunnya di tengah demo memprotes kenaikan harga BBM saat rapat paripurna. Kedua, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka menyampaikan pesan untuk Erick agar bekerja dan melupakan ambisinya menjadi presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung soal kenaikan harga BBM. Terakhir, Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka menuding Denny menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Atas hal ini, nama Bjorka kemudian menduduki peringkat teratas trending di Twitter pada Minggu 11 September pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Begitupun dengan nama Denny Siregar. Merespons hal ini, Denny Siregar menyatakan bahwa data tersebut sudah lama tersebar. Sementara itu, menanggapi sejumlah aksi Bjorka, BSSN akan mengambil langkah hukum dengan berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. BSSN juga melakukan validasi terhadap sejumlah data yang diretas oleh Bjorka. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bereaksi atas tindakan hacker atau peretas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Untuk diketahui dalam beberapa waktu belakangan, Bjorka membocorkan sejumlah data termasuk dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo. BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum dan berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami kebocoran data. Dilansir oleh Kompas.com, juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya pada Sabtu 10 September menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk penegakan hukum. Ariandi menjelaskan BSSN melakukan penelusuran terhadap dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, termasuk melakukan validasi terhadap data yang dipublikasikan. BSSN juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara terkait kebocoran data tersebut. Hal ini dilakukan untuk upaya mitigasi cepat dan memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko lebih besar. Ariandi menyatakan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Terkait hal ini pula, BSSN memberi dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Diberitakan sebelumnya, Bjorka telah mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo. Dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs bridge.to. Dalam dokumen tersebut juga tertulis kumpulan surat oleh Badan Intelijen Negara atau BIN yang diberi label rahasia. Terkait hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan pihaknya tak mengalami peretasan apapun.
Serangan protes Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap, mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP, hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya, Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen, surat menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Data pribadi sejumlah tokoh publik termasuk pegiat media sosial Denny Siregar dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui hal itu, Denny menantang balik hacker yang meretas datanya. Ia menduga hacker Bjorka ini bukan hacker internasional, melainkan lokal. Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Terkait hal itu, Denny mengaku tak gentar. Ia justru mengaku heran lantaran Bjorka mengenal dirinya. Denny Siregar justru menyentil sang hacker lantaran hanya mencomot data yang sudah tersebar. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Selain data Denny Siregar, Bjorka juga membagikan data pribadi pejabat di Telegramnya pada Minggu 11 September. Pejabat itu diantaranya milik Ketua DPR RI Puan Maharani, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka juga mengaku telah membocorkan surat menyurat rahasia pemerintah termasuk surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Akun Twitter milik hacker Bjorka kini ditangguhkan atau disuspend. Hal ini terjadi tak berselang lama setelah Bjorka merilis data pribadi milik 3 tokoh publik yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Sebelumnya, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate dan membocorkan diduga surat BIN untuk Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pantauan pada Minggu 11 September sore, akun Twitter Bjorka @bjorkanism sudah tak dapat diakses. Padahal beberapa jam sebelumnya akun tersebut masih dapat diakses. Penangguhan ini terjadi tak lama setelah Bjorka mengunggah data pribadi milik Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Sebelumnya, Denny Siregar melalui cuitannya juga telah menanggapi soal doxing tersebut. Denny mengaku heran dengan Bjorka yang memilih untuk mendoxing dirinya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa data pribadi tersebut sudah lama tersebar. Untuk diketahui, Bjorka mengklaim dirinya adalah peretas yang mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia. Bjorka terus menjadi sorotan, terlebih setelah dirinya mengungkapkan sosok di balik pembunuhan aktivis HAM Munir yang tewas diracun beberapa tahun silam. Ia juga mengklaim berhasil membobol surat dan dokumen rahasia milik Presiden Jokowi. Nama Bjorka kemudian menjadi trending di media sosial Twitter. Merespons hal ini, pihak istana membantah bahwa terjadi pembobolan data. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut tak ada isi surat yang bocor. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan mengambil tindakan hukum dalam menghadapi serangan hacker. Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka. Lewat akun Twitter @DennySiregar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini, Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan.
Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata, Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini, pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia. Setelah membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, hacker Bjorka kini mengklaim berhasil meretas data pribadi milik 3 tokoh yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Atas hal ini nama Bjorka masih menjadi trending di Twitter pada Minggu 11 September. Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tindakan Bjorka. Dilansir Tribun News pada Minggu 11 September, ada sejumlah data pribadi sejumlah tokoh publik yang dibagikan dalam akun Telegram Bjorka. Pertama, Bjorka membuka data pribadi milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam cuitannya, Bjorka melontarkan sindiran pada Puan terkait perayaan ulang tahunnya di tengah demo memprotes kenaikan harga BBM saat rapat paripurna. Kedua, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka menyampaikan pesan untuk Erick agar bekerja dan melupakan ambisinya menjadi presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung soal kenaikan harga BBM. Terakhir, Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka menuding Denny menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Atas hal ini, nama Bjorka kemudian menduduki peringkat teratas trending di Twitter pada Minggu 11 September pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Begitupun dengan nama Denny Siregar. Merespons hal ini, Denny Siregar menyatakan bahwa data tersebut sudah lama tersebar. Sementara itu, menanggapi sejumlah aksi Bjorka, BSSN akan mengambil langkah hukum dengan berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. BSSN juga melakukan validasi terhadap sejumlah data yang diretas oleh Bjorka.